biologi dengan NPM 2518031010. Perkenalkan, nama saya Diva Nazla Zarina dengan nomor NPM 2518031070. Perkenalkan, saya Diva Faulia dengan NPM 2518031034. Perkenalkan, saya Kalisa Nadira dengan NPM 25180310. Perkenalkan, nama saya Melia Azaria dengan NPM 25180310. Baik, setelah perkenalan, mari kita lihat terlebih dahulu outline dari pembahasan hari ini, yaitu pertama-tama terdapat belakang, kemudian tujuan dan berat, kemudian metodologi, lalu ada hasil dan pembahasan. Lalu isinya yaitu ada pertama definisi, konsep dasar, dan jenis antibodi monoklonal. Lalu yang kedua terdapat mekanisme aksi dalam terapi hafal. Yang ketiga ada antibodi monoklonal dalam terapi hafal. Lalu yang keempat ada samping dan keamanan antibodi monoklonal. Lalu yang kelima terdapat teknologi produksi model antibodi monoklonal. Lalu yang keenam terdapat potensi dan tantangan pengembangan antibodi monoklonal di Indonesia. Lalu yang terakhir itu adalah lingkungan dan saran, lalu adalah perpustakaan. Selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan dijelaskan oleh saya. Baik, sebelumnya kita lihat latar belakangnya dulu. Jadi perkembangan bioteknologi dan dekade terakhir adalah munculnya antibodi monoklonal sebagai terapi kanker yang lebih spesifik, efektif, dan minim efek samping, dan dia dibandingkan kemoterapi sehingga lebih dari 100 antibodi monoklonal yang digunakan termasuk trastuzumab, cetuximab, dan daratumab yang terbukti meningkatkan kelangsungan hidup pasien di Indonesia. Terus tingginya kasus kanker payudara, cervix dan kanker hematologi berdasar kebutuhan terapi yang lebih tepat sasaran. Secara ilmiah, antibodi monoklonal bekerja melalui mekanisme seperti CDC, ADCC, ADCT, serta induksi apoplasis dan penguatan respon imun. Teknologi produksinya juga berkembang, termasuk seperti basis tanaman yang lebih efisien dan ramah lingkungan, membuka peluang kemandirian produksi terapeutik di negara berkembang seperti di Indonesia sendiri. Lalu untuk tujuannya, yang pertama kita menjelaskan konsep dasar serta mekanisme kerja antibodi dalam monoklonal dalam pengobatan kanker. Lalu yang kedua, menguraikan proses produksi antibodi monoklonal berdasarkan teknologi bioteknologi terkini. Lalu yang ketiga, identifikasi beberapa contoh antibodi monoklonal yang telah digunakan dalam terapi kanker serta efektivitasnya. Lalu yang terakhir, menganalisis potensi pengembangan antibodi monoklonal di Indonesia beserta tantangan yang akan dihadapi. Selanjutnya ada manfaat. Jadi untuk manfaatnya, yang pertama memberikan dasar pengetahuan ilmiah yang dapat dijadikan rujukan dalam merancang strategi dan kebijakan pengembangan teknologi antibodi monoklonal untuk terapi kanker itu sendiri. Terus yang kedua, untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya riset dan inovasi dalam pengembangan serta produksi antibodi monoklonal sebagai pendekatan pengobatan yang lebih efektif dan terarah bagi pasien. Lalu yang ketiga, menyajikan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan termasuk pemerintah, industri farmasi, tenaga kesehatan, dan akademisi untuk mendorong peningkatan produksi, ketersediaan, dan optimalisasi penggunaan antibodi monoklonal dalam terapi kanker. Dan yang terakhir untuk manfaatnya adalah untuk mendukung peningkatan akses terhadap pengobatan berbasis antibodi monoklonal di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia sendiri, guna memperluas pilihan terapi kanker yang lebih tepat sasaran dan juga berkelanjutan. Selanjutnya ada metodologi penelitian terkait antibodi monoklonal yang terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama, analisis faktor biologis zat kanker seperti resistensi, heterogenitas, eksposur tinggi energi serta potensi kontaminasi yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu terapi. Dan yang kedua, evaluasi teknologi produksi antibodi monoklonal termasuk efisiensi kultur sel, proses fungsi hidrodinama, serta stabilitas dan kualitas antibodi yang dihasilkan. Yang ketiga, proses pemurnian dan karakteristik produk yang sering menghadapi kendala seperti variabilitas hasil dan keterbatasan fasilitas. Dan yang terakhir, dilakukan analisis efektivitas dan efisiensi antibodi monoklonal sebagai terapi kanker melalui pengumpulan data biologis dan teknis untuk menilai potensi aplikasi ini. Selanjutnya, apa sih antibodi monoklonal itu? Jadi, antibodi monoklonal atau MAB adalah antibodi yang dihasilkan dari suatu ponsel B yang sama, sehingga seluruh molekul antibodinya bersifat identik dan hanya mengenali satu epitop yang spesifik. Pada suatu antigen, karena sifatnya sangat spesifik, MAB memiliki tingkat kemurnian yang efektivitas yang tinggi jika dibandingkan dengan antibodi poliklonal. Oleh karena itu, MAB banyak digunakan dalam bidang medis dan penelitian. Selanjutnya ada konsep dasar antibodi monoklonal. Pada saat ini dapat dilihat bahwa MAB tidak dapat diproduksi dilihat secara alami, tetapi direkayasa melalui teknik bioteknologi. Yang pertama ada teknologi produksi utama, yaitu melalui hybridoma cell. Yang kedua ada rekayasa genetik, dan ketiga display, dan yang terakhir ada cell transgenik. Tahapan produksi MAB-nya yang pertama hewan imunisasi, pengambilan sel B penghasil antibodi, fusi dengan sel di lubang untuk membentuk hibridoma, lalu seleksi dan cloning. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis antibodi monoklonal. Secara umum, antibodi monoklonal dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat
seberapa manusiawi antibodinya untuk menurunkan imunogenisitasnya. Nah, di sini ada Kembright, humanize, fully human. Perbedaannya itu humanize itu lebih banyak komponen manusianya dibandingkan Kembright. Lalu berdasarkan mekanisme kerjanya, menggambarkan cara antibodi monoklonal bekerja dalam terapi. Ada neutralizing antibody, efektor imun, antibody drug conjugates, immune checkpoint inhibitors. Lalu berdasarkan faktor produksinya, menjelaskan sumber biologi yang digunakan untuk menghasilkan antibodi monoklonal yang awalnya dari kultur mamalia yang harganya mahal, lalu menurut inovasi yang terbaru itu berdasarkan plant based system yang dimana biaya lebih rendah dan lebih stabil. Selanjutnya ada mekanisme efektor antibodi ADCC, CDC, dan ADCP. Pada ADCC, antibodi menempel pada antigen di permukaan sel tumor. Selanjutnya ADCC, antibodi yang menempel pada sel tumor mengaktifkan sistem komponen. Selanjutnya ADCP, pada mekanisme ini makhluk mengenali antibodi yang sudah terikat pada sel tumor melalui reseptor, kemudian dilakukan proses fagositosis. Selanjutnya mekanisme aksi dalam terapi kanker. Mekanisme utama kerja antibodi monoklonal dimulai dari proses peningkatan antara domain pada bahan antibodi dengan protein target pada sel kanker. Interaksi ini mampu menghambat fungsi target, memicu reaksi imun, atau membawa molekul terapeutik langsung ke sel tersebut. Lalu ada mekanisme blocking. Antibodi bertindak sebagai penghambat molekul kunci dalam regulasi proliferasi dan kelangsungan hidup sel tumor. Selanjutnya mekanisme blokade checkpoint imun. Antibodi menampilkan molekul penghambat untuk mengganggu sinyal jalan serang pada sel T sehingga mampu menghancurkan sel kanker secara lebih cepat. Selanjutnya fungsi kerja. Yang pertama mengaktifkan respon imun tubuh terhadap sel kanker, lalu sebagai penanda yang menyertai sel kanker untuk dihancurkan oleh sistem imun, mengaktifkan sistem komplement melalui CDC, lalu membawa muatan darah melalui ADC dan membawa isotop radioaktif untuk mengarahkan radiasi langsung ke sel tumor. Selanjutnya adalah peran antibodi monoklonal dalam terapi kanker. Jadi, antibodi monoklonal berperan penting dalam berbagai terapi kanker karena kemampuannya untuk mengenali antigen spesifik pada sel tumor dan mengaktifkan mekanisme efektor imun untuk menghancurkannya. Berdasarkan dari rangkuman beberapa jurnal, MAB ini bekerja melalui berbagai mekanisme sesuai dengan jenis kanker dan target terapinya. Selanjutnya ini ada video yang pertama itu perannya sebagai menghancurkan sel kanker secara langsung. MAB ini dapat memicu mekanisme efektor seperti CDC, ADCC, ADCP, dan induksi apoptosis langsung. Contohnya itu darah lemak pada kanker hematologi. Yang kedua, mengaktifkan sistem imun melalui imun checkpoint inhibition. MAB bekerja dalam pada jalur regulasi imun sehingga sel T akan kembali aktif menyerang tumor. Targetnya PD1, PDL1, dan CTLA4. Contoh obatnya pada obat pembrolizumab, nivolumab, dan ipilimumab. Yang ketiga, mengantarkan obat sitotoksik, antibody drug conjugates agency. MAB dijadikan kendaraan untuk membawa obat langsung ke sel kanker, meningkatkan efektivitas dan mengurangi toksisitas. Contohnya itu trastuzumab deruxtecan pada kanker payudara dan mulut. Yang keempat, meningkatkan efektivitas radioterapi. Beberapa MAB meningkatkan sensitivitas sel kanker terhadap radiasi sehingga terapi akan lebih efektif. Contohnya cetuximab dan antibodi penarian sekitar. Yang kelima, memperkuat terapi melalui teknologi nano dan bioteknologi baru. Inovasi seperti nanopartikel emas atau carrier berbasis bakteri aerol itu dapat meningkatkan penargetan tumor oleh MAB. Yang terakhir adalah alternatif produksi murni, plant produced antibodies. MAB yang diproduksi melalui tanaman menawarkan solusi biaya rendah serta skala produksi cepat untuk terapi kanker. Di sini ada efek sampingnya yaitu seperti gejala ringan seperti ruam, demam menggigil, sesak napas, dan bisa terjadi anafilaksis dan sindrom pelepasan siktosis. Sangat bergantung pada target biologisnya toksisitas organ. Keamanannya adalah dinilai lebih aman daripada kemoterapi karena menargetkan pada antigen spesifik sel kanker. Keamanan dipengaruhi jenis antibodi, spesifitas target, dan kondisi pasien. Contohnya trastuzumab sebagai terapi anti HF2, biosimilar dan trastuzumab untuk bukan. Selanjutnya itu teknologi produksi modern antibodi monoklonal. Yang pertama yaitu teknologi biologi yang merupakan prosesi antara sebagai panas antibodi dengan termohon sehingga menghasilkan satu jenis antibodi yang spesifik. Yang kedua yaitu imunisasi sel B. Produksi antibodi monoklonal dari sel B dapat dilakukan melalui immortalization. Selanjutnya yaitu yang ketiga teknologi display. Jenis teknologi display yang dimakan itu mengikuti bacterial display, gas display, wedge display, dan fluorescent display. Yang keempat yaitu hewan transgenik. Teknologi ini mengekspresikan antibodi pada permukaan sel mamalia seperti CKO atau KEX293. Yang kelima yaitu produksi antibodi melalui DNA dan RNA. Antibodi ini dapat diproduksi langsung dalam tubuh pasien melalui ADN yang digital. Selanjutnya yaitu keenam hewan transgenik sebagai penghasil antibodi manusia.
hewan seperti Isomers, URF Animals, dan Omnimals direkayasa agar memiliki gen imunoglobulin manusia. Yang ketujuh yaitu teknologi sel B tunggal. Dengan memisahkan sel B tunggal yang menghasilkan antibodi spesifik, lalu memaksud kehilangan dominan antibodi tersebut. Selanjutnya, ada potensi dan tantangan pengembangan antibodi monoklonal di Indonesia. Potensi itu sumber daya manusia dan teknologi semakin berkembang dan juga kebutuhan terapi berbasis imun terus meningkat. Dan ada tantangannya, biaya produksi yang sangat tinggi, fasilitas laboratorium standar internasional masih terbatas, serta infrastruktur industri bioteknologi skala besar yang masih tinggi. Dari penjelasan kami terdapat 4 poin yang dapat disimpulkan. Yang pertama, antibodi monoklonal adalah protein yang dirancang untuk mengenali antigen spesifik pada sel kanker. Dengan menempel pada targetnya, antibodi ini memicu respons imun dan menghambat sinyal pertumbuhan sel kanker, sehingga bekerja lebih selektif dan umumnya menimbulkan efek samping yang lebih rendah dibanding terapi konvensional. Yang kedua, produksi antibodi monoklonal dilakukan melalui rekayasa genetik sel inang yang diprogram menghasilkan antibodi tertentu, kemudian dikultur dalam skala besar. Teknologi modern memungkinkan produksi antibodi menjadi lebih efisien, stabil, dan sensitif untuk kebutuhan terapi medis. Yang ketiga, beberapa antibodi monoklonal terbukti efektif dalam terapi kanker seperti trastuzumab untuk kanker payudara HER2 positif, rituximab untuk linfoma non-Hodgkin, dan pembrolizumab sebagai imun checkpoint inhibitor. Ketiganya memberikan respons yang lebih terarah dan dapat meningkatkan harapan hidup untuk pasien. Dan yang terakhir, pengembangan antibodi monoklonal di Indonesia memiliki potensi besar berkat berkembangnya sumber daya manusia bioteknologi dan meningkatnya kebutuhan terapi imun. Nah, terdapat saran dari kami, pengembangan antibodi monoklonal perlu terus ditingkatkan dengan memperluas penelitian tentang mengenai mekanisme kerja, efektivitas, dan keamanannya pada berbagai jenis kanker. Inovasi produksi juga penting, seperti optimasi fiber cell atau penggunaan platform bioteknologi baru agar biaya menjadi lebih efisien dan terjangkau. Sekian dari kami, apakah ada pertanyaan? Ada masa selanjutnya, jadi di sini saya ingin bertanya, apa kelemahan antibodi drug conjugate atau ADC dibandingkan dengan antibodi monoklonal biasa? Kenapa menjadi metode berbeda? Di sini saya ingin bertanya apa alasan beberapa jenis kanker itu lebih cocok menggunakan terapi antibodi monoklonal dibandingkan dengan kemoterapi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nashwa Kajula dengan NPM 255-801-117. Di sini saya mau nanya, kenapa harga terapi antibodi monoklonal jauh lebih mahal dibanding obat kanker biasa? Kalau bisa lagi dalam antibodi monoklonal itu bisa jauh lebih mahal dibandingkan obat kanker biasa. Jadi karena produksinya itu sangat kompleks. Jadi antibodi ini dibuat dari sel yang harus ditemukan di bioreaktor, kemudian melalui proses pemurnian dan pengecekan. Klinisnya juga lama dan mahal. Semua tahapan ini bikin biayanya jauh lebih tinggi dibanding obat kimia biasa yang prosesnya lebih sederhana. Oke, selanjutnya apa kelemahan antibodi drug conjugate atau ADC dibanding antibodi monoklonal biasa? Jadi kalau ADC ini dia tuh membawa obat sinotoksik sehingga risiko efek sampingnya tuh lebih tinggi dibandingkan dengan kemoterapi. Nah, terutama jika pemaparannya lepas di tempat yang salah. Selain itu, ADC itu lebih sulit dibuat karena harus untuk jumlah obat yang masuk. Apalagi kita kan harus menjaga stabilitasnya juga kan, jadi lebih sulit lah kalau dibandingkan sama kemoterapi dibandingkan antibodi monoklonal biasa. Lalu hal ini membuat ADC lebih rumit dibandingkan MAB yang biasanya kita gunakan. Jadi, saya ingin menjawab pertanyaan tentang apa sih alasan beberapa jenis kanker lebih cocok pakai terapi antibodi monoklonal daripada kemoterapi. Jadi jawabannya itu karena beberapa kanker mempunyai antigen